sejak berabad. Sebagai tambahan informasi yang tak kalah menarik, kata yaum yang berarti hari diulang sebanyak 365 kali di dalam Al-Quran. Hal itu sangat akurat dengan jumlah hari dalam setahun. Apakah itu suatu kebetulan? Wallahu a'lam bishawab. Merujuk dari surah An-Nazi'at, Profesor Thomas Jamaluddin dalam buku Menjelajah Kekuasaan Langit Menembus Kedalaman Al-Quran mengungkapkan bahwa 6 hari dapat bermakna 6 proses evolutif, sejak penciptaan alam semesta pertama kali sampai penciptaan manusia sebagai jenis makhluk terakhir yang diciptakan Allah. Proses dari penciptaan ini terus berlangsung sampai saat ini dan tidak berhenti pada suatu tahap tertentu. Maka, jika dirinci, ayat-ayat tersebut mengungkapkan secara kronologis 6 masa penciptaan sebagai berikut. Masa pertama dimulai dari ayat 27. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Quran Surah An-Nazi'at ayat 27. Ayat ini menjelaskan tentang penciptaan alam semesta dengan peristiwa Big Bang, yakni ledakan besar sebagai awal lahirnya ruang dan waktu termasuk materi. Berdasarkan analisis astronomi kosmologi, ledakan besar terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Penciptaan pertama kali adalah energi dari partikel foton. Dari partikel foton terbentuk proton, neutron, dan elektron, serta partikel lain yang tidak dikenal. Sains menggolongkannya sebagai materi gelap. Dari proton dan elektron terbentuk hidrogen sebagai unsur pertama pembentuk bintang. Masa kedua dilanjutkan di ayat 28. رفع سمكها فسواها. Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Quran Surah An-Nazi'at ayat 28. Ayat ini menjelaskan tentang pengembangan alam semesta, sehingga benda-benda langit makin berjauhan, yang dalam bahasa awam berarti langit makin tinggi. Lalu menyempurnakannya, dalam arti pembentukan benda langit bukanlah proses sekali jadi, tetapi proses evolutif, yakni perubahan bertahap dari awan antar bintang menjadi bintang, lalu nanti akhirnya mati dan digantikan generasi bintang-bintang baru. Para astronom meyakini adanya pengembangan alam semesta berdasarkan analisis pergeseran spektrum unsur-unsur di galaksi jauh yang bergeser ke arah panjang gelombang yang semakin besar. Gerak menjauh galaksi-galaksi itu disebabkan karena ruang alam semesta yang mengembang. Hal itu sesuai dengan firman Allah, وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. Secara sederhana, keadaan awal alam semesta yang berkembang itu dapat diilustrasikan dengan pembuatan roti. Materi pembentuk roti itu semula terkumpul di dalam gumpalan kecil, kemudian mulai mengembang. Dengan kata lain, ruang pada bagian dalam roti sedang mengembang. Dianalogikan sebagai galaksi di alam semesta, butir-butir partikel di dalam roti itu saling menjauh sejalan dengan pengembangan roti itu sendiri. Dalam ilustrasi tersebut, kita berada di salah satu partikel di dalam roti itu. Di luar roti, kita tidak mengenal adanya ruang lain, karena pengetahuan kita terbatas hanya pada ruang di dalam roti itu saja. Demikian pula lah, kita tidak mengenal alam fisik lain di luar dimensi ruang waktu yang kita kenal saat ini. Allahu Akbar, betapa kecil dan terbatasnya pengetahuan kita dibanding seluruh jagat raya ini. Selanjutnya, masa ketiga termaktub dalam ayat 29. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Quran Surah An-Nazi'at ayat 29. Ayat ini bercerita khusus tentang tata surya yang juga berlaku pada bintang-bintang lain. Masa ini adalah masa penciptaan matahari yang bersinar dan bumi serta planet-planet lainnya yang berotasi sehingga ada fenomena malam dan siang. Adanya matahari sebagai sumber cahaya, bumi yang berotasi menjadikan malam dan siang.
Menurut penelitian astronomi, tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu dari awan antar bintang raksasa. Mulanya, awan antar bintang itu memadat sambil berotasi berputar pada sumbunya. Bagian tengah yang semakin memadat akan semakin panas. Ketika suhunya mencapai puluhan juta derajat, mulainya reaksi nuklir. Hidrogen berfusi dengan hidrogen menghasilkan helium dan energi. Bagian inti awan antar bintang itu menjadi matahari yang mulai memancarkan energinya. Lambat laun, debu-debunya tersibak oleh angin matahari, sementara debu yang memadat di sekitar matahari kemudian berproses membentuk planet-planet, salah satunya bumi kita ini.